Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, mantap. Baik, anak-anak kami kelas 10 OTKP. Pada hari ini kita akan bertemu kembali lagi pada pelajaran kita atau materi kita adalah pelajaran biologi. Dan itu kita mulai pelajaran kita, maka sebagai umat yang beragama harus kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Untuk itu mari dulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kepada kami tugas hari ini saya berikan kesempatan untuk membawa kita dalam doa. Saya bersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan seluruh aktivitas belajar kita pada hari ini, mari kita serahkan seluruh jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu, mari kita bernyanyi satu buah lagu rohani yang menyatakan, satukanlah hati kami, sambil bertepuk tangan. 1, 2, 3. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, kami sembah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami kembali mengucapkan syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, di mana Tuhan telah menolong kami dari rumah perjalanan hingga sampai di sekolah ini dengan selamat dan penuh sukacita daripada Tuhan. Tuhan Yesus, itu semua bukan kekuatan dan hebatnya kami, melainkan kuasa-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, segala dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu, baik itu tutur kata kami, kondisi hati kami, perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah ya bagi kami, dan tidak menjadi penghalang penghambat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulaikan seluruh aktivitas belajar kami. Tuhan berkati kami, berikanlah kami kepintaran, kecerdasan, agar kami bisa belajar dengan baik dan penuh sukacita. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat guru kami yang akan mengajari kami. Tuhan berikanlah dia kepintaran, kecerdasan, serta kesabaran dalam mengajarkan siswa-siswi di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tidak lupa berdoa buat kedua
orang tua kami yang sedang mencari nafkah buat kami. Tuhan berkatilah mereka, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, serta kelimpahan daripada Tuhan, dan mereka selalu memperkenalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, yang mendengar doa anakmu, yang jauh dari kata sempurna, biarlah Tuhanlah yang menyempurnakannya di atas kerajaan surga, dan jangan menjadi kehendak kami, melainkan kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, anak kami kelas 10 PKP. Sekarang kita lanjutkan materi kita. Sebelum kita lanjutkan materi kita, Bapak ingin absensi anak kami siapa saja yang belum hadir pada pagi hari ini. Baik, coba perhatikan kiri kanan mula. Mana tahu ada yang teman yang belum hadir atau terlambat atau sudah terbules. Yaitu saya absen, saya mulai dari Dasmi Jega, kemudian Eva Sofiani, Ermiyanti Jega, Fitri Zaid, Esther Harefa, Ita Kartika, Juwita Lamolo, Mei Novi Zega, Meristina Zega, Medan Lalistia Zega, Novi Lase, Om Selvi, Putri Analisa, Ahmad Esai, Sylvia, Sri Melda, Krishna, Windy, Yulisana, Justina, Julius. Baik, ternyata pada hari ini anak-anak kami ada yang belum hadir, yaitu kita tadi baru absen, ada 2 orang, 3 orang, 1 orang yang sakit dan 1 orang yang absen. Mudah-mudahan ke depan teman-teman kalian itu diingatkan kembali bahwa tidak perlu bermalas-malas dalam mengikuti proses belajar mengajar. Baik, untuk itu anak kami, sekarang kita masuk pada materi kita adalah yaitu materi pemanasan global. Sebelum kita masuk pada materi pemanasan global, pada minggu yang lalu kita sudah mengupas kembali bahwa ada materi kita kemarin adalah yaitu peranan virus dalam kehidupan. Nah, yang kita pelajari pada minggu yang lalu itu adalah virus. Nah, untuk itu sebelum kita masuk pada materi lanjutan baru ini adalah saya ingin dulu bertanya kepada anak kami, apakah masih ada yang kurang paham atau masih ragu-ragu atau masih kurang memahami dari materi kita sebelumnya? Saya ingin coba kembali bertanya kepada anak kami. Saya berikan kesempatan 1 sampai 2 orang. Kalau masih ada materi kita yang belum kalian paham pada minggu yang baik, kalau masih ada saya berikan kesempatan 1 sampai 2 orang. Ada nggak? Ya. Saya bertanya, yang jadi pertanyaan saya itu apa yang dimaksud dengan virus? Baik, ini adalah pertanyaan Dasmi, itu bukan kepada Dasmi juga. Ini pertanyaan Dasmi, dia masih kurang memahami pengertian dari virus. Baik. Atau dari materi atau dari pertanyaan teman-teman kalian, apakah anak-anak kami yang masih ingat juga apa itu pengertian dari virus? Ada? Ya. Apa namanya? Sel? Oke, ya. Menurut saya, virus itu adalah kuman kecil atau patogen yang dapat menginfeksi dan membuat seseorang sakit. Baik, tepuk tangan untuk Sylvia. Jadi virus ini dalam merupakan mikroorganisme atau kuman patogen yang bisa menginfeksi manusia. Dan virus ini juga tidak bisa dilihat oleh mata telanjang sendiri. Ya, sampai sekarang tidak ada manusia pun secara instan, secara langsung bisa melihat bentuk dari virus itu. Harus butuh bantuan mikroskop. Nah, virus
virus ini sebenarnya sangat membahayakan kita. Ya, banyak jenis virus. Kemarin pada tahun lalu ada virus yang paling berbahaya adalah virus COVID-19. Jadi itu sangat berbahaya, mengancam keselamatan umat manusia di muka bumi ini. Bahkan jutaan yang kemarin itu telah meninggal dunia akibat terjerang virus COVID-19. Jadi ini pertanyaan dasar sangat bagus sebenarnya. Nah, satu lagi sebelum kita lanjutkan materi kita, masih ada lagi yang kurang paham mengenai materi virus kemarin, Pak. Ada? Ya. Saya di sini mau bertanya, apa saja gejala-gejala yang disebabkan dari virus? Oke, baik. Ini pertanyaan si apa namanya tadi? Si Putri, bahwa apa saja gejala-gejala seseorang atau manusia yang telah terinfeksi terkena virus COVID-19. Baik, ini sesuai dengan hampir sama dengan pertanyaan sih. Masih ada anak kami yang ingat penjelasan Bapak kemarin mengenai gejala-gejala orang yang sudah terinfeksi dari penyakit virus COVID-19 ini kan? Ya. Gejala-gejala orang yang terkena virus yaitu 1. Terkena flu, 2. Demam, 3. Sesak napas, 4. Nyeri pada otot. Baik, ini dari si Mega bahwa ada 4. Pertama adalah demam, 2. letih dan lesu, 3. sesak napas, 4. nyeri pada otot. Jadi itu adalah ciri-ciri gejala orang yang sudah terkena virus COVID-19. Baik, saya kira sudah paham semua kan? Mengenai materi kita pada minggu. Atau masih ada lagi? Ada? Ada? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan materi kita adalah pemanasan. Pernah ada kami mendengar yang namanya pemanasan global? Nah kan, jadi untuk lebih jelasnya, silakan kita lihat di depan slide Bapak. Saya akan tampilkan di depan ini, yaitu materi kita adalah pemanasan global. Perhatikan ya, silakan perhatikan. Ini tampilan kita pada materi hari ini adalah pemanasan global. Baik. Pemanasan global ini adalah merupakan fenomena ya, peningkatan suhu rata-rata atmosfer. Baik, sekarang kita masuk pada materi kita adalah judulnya adalah pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Nak? Fenomena yang meningkatkan suhu rata-rata atmosfer dan permukaan bumi secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Baik, ini adalah materi kita adalah pemanasan global, dan materi ini sekarang juga ancaman bagi kita mengenai pemanasan global ini, khususnya pada apalagi di kota-kota besar. Ini dampak pemanasan global ini di kota-kota besar sekarang banyak sekali dampaknya. Kemudian pemanasan global ini adalah juga merupakan peningkatan suhu terkait erat dengan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau sering disebut CH4, dan nitrous oxide yang disebut dengan N2O. Gas-gas ini menangkap radiasi inframerah dari matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi, sehingga menyebabkan peningkatan suhu atmosfer. Nah, pemanasan global ini adalah spesifik adalah alumni seperti ini, ya, pemanasan global. Jadi pantulan sinar matahari, ya, sinar matahari ini yang dipantulkan di efek rumah kaca, seperti contoh efek rumah kaca ini adalah bangunan-bangunan tingkat di kota-kota besar. Dan anak kami pernah melihat di kota-kota besar di televisi bahwa ada sampai bangunan itu sampai
50 lantai, ya 50 lantai rata-rata di pinggir kota ini. Maka mengapa bisa terjadi suhu atau meningkatnya suhu itu karena pantulan dari cahaya sinar matahari itu memantulkan atau memancarkan cahaya di rumah-rumah kaca seperti bangunan-bangunan besar ke permukaan tanah. Maka nanti cahaya matahari itu akan dipantulkan ke tanah, maka tanah akan terjadi namanya nanti penipisan lapisan ozon bumi. Terjadi penipisan lapisan ozon bumi. Sehingga nanti terjadi peningkatan suhu bumi. Kemudian pemanasan global juga sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran bakar fosil seperti minyak, batu bara, dan gas alam, dan deforestasi kegiatan industri. Nah, di kota-kota besar ini adalah terjadi yang namanya yaitu pembakaran fosil seperti minyak, batu bara, dan gas alam. Ini khususnya kita di Nias ini sekarang, Nias ini adalah dampak dari pemanasan global ini masih belum terasa. Kenapa? Saya katakan masih belum terasa pemanasan global di Nias ini karena tidak banyak perusahaan-perusahaan besar. Ya, tidak banyak perusahaan besar. Kecuali kalau di kota besar maka banyak sekali perusahaan besar sehingga dampak polusi atau sisa limbah-limbah perusahaan itu nanti akan berdampak pada pemanasan global. Kemudian penyebab terjadinya pemanasan global. Salah satu penyebab pemanasan global secara langsung dipicu oleh emisi dari gas-gas rumah kaca. Apabila sumbang rumah kaca semakin meningkat, maka meningkat emisi dari gas rumah kaca. Apabila sumbang gas rumah kaca semakin meningkat, maka meningkatkan pula pemanasan global secara signifikan. Salah satu contoh penyebab pemanasan global adalah yaitu kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil atau minyak batu bara dan gas alam untuk menghasilkan energi, menghasilkan emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida atau CO2. Kemudian deforestasi. Ya, silakan baca apa itu deforestasi semuanya. Penebangan atau deforestasi mengurangi kemampuan alam untuk menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Pohon-pohon hutan berperan penting dalam menyerap CO2 dan ketika hutan ditebang, karbon yang tersimpan dalam biomasa pohon dilepaskan ke atmosfer. Ya, mantap. Ya, ada contoh sedikit ya, sama dulu ya. Nah, sekarang ini peningkatan pertanian. Ya, ini salah satu juga dampak pemanasan global dalam peningkatan produk pertanian, di mana praktik pertanian seperti penggunaan pupuk nitrogen dan produksi metana dari ternak juga berkontribusi pada peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Kemudian peningkatan industri, ya, kegiatan industri menghasilkan emisi gas rumah kaca termasuk CO2, metana, dan gas-gas lainnya. Proses industri seperti pembuatan semen juga dapat melepaskan CO2 ke atmosfer. Kemudian pertumbuhan mutu populasi. Peningkatan jumlah penduduk dunia juga berkontribusi pada peningkatan aktivitas manusia termasuk konsumsi energi dan produksi limbah yang pada tingkatnya meningkatkan emisi rumah kaca. Jadi inilah secara singkat dulu penjelasan mengenai pemanasan global ini kan. Jadi untuk lebih jelasnya untuk materi ini maka kita akan bagi kelompok nanti dan anak kami silakan diskusikan beberapa proyek-proyek nanti ada materi-materi atau materi-materi lain mengenai berkaitan pemanasan global. Seperti tadi nanti Bapak akan bagi dalam kelompok. Contohnya kelompok 1 membahas mengenai dampak
pemanasan global ini adalah seperti kekeringan, kemudian kebakaran hutan, polusi, dan lain-lain nanti. Bapak akan bagi kelompok kita dan silakan nanti anak-anak kami ya untuk berdiskusi dan mengerjakan, dan setelah itu nanti akan mempertanggungjawabkan hasil diskusi kami itu nanti mengenai materi-materi yang akan Bapak bagi dan nanti akan kami pertanggungjawabkan dan Bapak nanti akan mengumpulkan. Kemudian untuk itu mempersingkat waktunya, sebelum kita masuk pada materi ini, apabila ada yang belum dipahami mengenai materi penjelasan Bapak tadi itu, sebelum kita masuk pada tugas, saya berikan kesempatan satu orang. Ya. Jadi sebelum itu saya berikan kesempatan satu orang saja untuk bertanya. Ya. Apa yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Baik, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa dampak dari penyebab terjadinya pemanasan global itu adalah pertama adalah pengaruh efek rumah kaca, kemudian peningkatan polusi industri, kemudian peningkatan pertumbuhan kepadatan penduduk, kemudian lagi akibat dari terjadinya penebangan hutan sembarangan. Jadi itu salah satu penyebab terjadinya pemanasan global secara umum. Paham kan? Baik, seperti anak kami kurang semangat untuk mempersemangat kita, maka kita coba dulu kegiatan aslinya supaya kita lebih fresh sebelum kita masuk pada diskusi kelompok. Saya berikan kesempatan kepada kami, siapa yang bisa membantu kita? Ya, si Esther. Oke, sekarang berdirilah, semangat ya. Depan lagi nih. Baik, kita lebih semangat belajar ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tak semangat. Oh, Iya. mana matu? Persiapan tuh. Terpesona. 1, 2, 3 ya. Terpesona. Aku terpesona. Memandang wajahmu yang manis. Terpesona. Aku terpesona. Memandang wajahmu yang manis. Sempat bisa, sempat hebat, sempat luar biasa. Oke, masih semangat kan? Baik, sekarang Bapak buka ruang diskusi kita bagi kelompok. Dan sebelum nanti namanya, silakan nanti Bapak kelompok. Baik, pertama si observi, ya, supaya nanti namanya adalah Asmi, Eva Sofiana, Eruya, Ilega, dan Fitri. Ya, nanti video ini dan nanti mungkin anak-anak nanti bisa menjawab dari putaran dari video yang dipaparkan. Oke, perhatikan ya, kita tampilkan video. Yes, sure. Kita akan membahas mengenai pemanasan global, efek rumah kaca. Di atmosfer terdapat banyak gas-gas rumah kaca alam
siklus air, karbon dioksida, dan metanan. Ya, perhatikan videonya ya. Ini video di atas akan disimak. Tanpa adanya gas rumah kaca tersebut, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Seperti halnya planet Mars, bumi juga akan menjadi sangat dingin apabila tidak terdapat gas rumah kaca di atmosfernya. Sebaliknya, jika jumlah gas rumah kaca terus bertambah di atmosfer, maka suhu bumi akan terus meningkat. Meskipun karbon dioksida, siklus air, dan gas rumah kaca lainnya di atmosfer adalah transparan untuk radiasi cahaya matahari, namun gas-gas tersebut masih mampu menangkap dan menyerap radiasi cahaya yang memancar ke bumi dalam jumlah banyak. Radiasi yang terserap sebagian juga akan direfleksikan kembali oleh bumi. Pada keadaan normal, jumlah radiasi panas yang diserap dengan yang direfleksikan kembali sama. Saat ini semakin tingginya polusi udara menyebabkan efek rumah kaca berubah. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer ini memerangkap radiasi panas dari bumi. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Akan tetapi, gas tersebut memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Dengan demikian, kondisi di bumi tetap hangat, seperti halnya rumah yang dinding-dindingnya terbuat dari kaca. Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Joseph Fourier menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Pengertian pemanasan global. Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penambangan dan pembakaran hutan untuk pengalih fungsian menjadi lahan pertanian, pemukiman, dan industri akan menyumbangkan karbon dioksida ke atmosfer dalam jumlah yang banyak. Lebih dari beberapa periode, karbon dioksida di atmosfer meningkat sekitar 20%. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida akan mempengaruhi kadar panas di bumi. Banyak dari radiasi matahari yang menyinari permukaan bumi kemudian direfleksikan kembali ke angkasa. Lebih dari 100 tahun yang lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Peningkatan temperatur inilah yang disebut dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Penyebab pemanasan global. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Yang keempat,
pengembangan gas rumah kaca di atmosfer sulit diprediksi. Tetapi beberapa dampak yang telah nampak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lainnya mungkin tidak. Yang kedua, tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. Yang ketiga, mencairnya geyser yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai, lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Yang keempat, hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pemasangan laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Yang kelima, kepunahan spesies yang semakin meluas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini, hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Yang keenam, kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang lebih baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Yang ketujuh, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17 sampai 25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, mengurangi deforestation. Yang keempat, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung fluorokarbon atau CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Yang kelima, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Penelitian dari Louisiana Tech University menemukan bahwa setiap pepohonan hijau dapat menangkap karbon yang cukup untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan dari gas buang pengendara mobil selama setahun. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Baik, anak-anak saya, itu tadi video kita mengenai pembahasan kita pada proyek itu yang Bapak bagikan itu. Jadi saya akan memberikan kesempatan kita, saya akan berdiskusi selama 20 menit paling lama atau 10 menit nanti. Maka setelah itu nanti kita akan kerjakan nanti. Bapak akan mengumpulkan dan kita kupas kembali mengenai hasil diskusi atau amatan anak-anak kami pada proyek-proyek yang Bapak bagikan. Ada empat tadi kan, pertama yaitu kelompok 1 tadi apa yang dibahas? Yaitu dampak dari kekeringan. Apa itu solusinya? Ya, menghindari kekeringan. Kedua, kelompok 2. Kelompok tadi apa? Peningkatan CO2. Ya, bagaimana solusinya? Terjadi peningkatan CO2.
kebakaran hutan. Ya, kebakaran hutan. Ya, silakan cantumkan, diskusikan apa solusinya mencegah kebakaran hutan. Oke, yang terakhir tadi pencairan es di kutu. Baik, saya berikan kesempatan untuk mengamati dan mengerjakan. Tadi Bapak sudah putar video. Dan kalau ada nanti anak kami yang belum paham, apakah kita nanti putar lagi sedikit lagi tentang video ini, tidak masalah. Jadi nanti saya berikan kesempatan kepada kami, silakan diskusikan. Baik, kita kan udah belum sudah kan? Baik, silakan kerjakan. Bapak berikan waktu ya 10 menit lah paling lama untuk mengerjakan materi ini. Oke, mulai dari sekarang. Atau sambil Bapak ulas putar video di depan ya, teman ya. Silakan sambil mengerjakan anak kali ya. Oke ya. Ya, silakan sambil dicermati video ya. Silakan kerjakan juga posisi ya. Selamat datang. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pemanasan global. Efek rumah kaca. Di atmosfer bumi terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami. Sirkus air, karbon dioksida, dan metana adalah beberapa bagian penting yang ada di dalamnya. Tanpa adanya gas-gas rumah kaca tersebut, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Seperti halnya planet Mars, juga akan menjadi sangat baik apabila tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Sebaliknya, jika jumlah gas-gas rumah kaca terus bertambah di atmosfer, maka suhu bumi akan terus meningkat. Meskipun karbon dioksida, siklus air, dan gas-gas rumah kaca lainnya di atmosfer adalah transparan untuk radiasi cahaya matahari, namun gas-gas tersebut masih mampu menangkap dan menyerap radiasi cahaya yang memancar ke bumi dalam jumlah banyak. Radiasi yang besar sebenarnya juga akan direfleksikan ke bumi. Pada keadaan normal, jumlah radiasi panas yang diserap dengan yang direfleksikan kembali sama. Saat ini semakin tingginya polusi udara menyebabkan efek rumah kaca global. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi menangkap radiasi panas dari bumi. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panasnya. Tapi dampaknya sebenarnya besar. Ya, dampaknya itu besar. Pertama dampaknya adalah mikroorganisme yang ada di atas permukaan bumi itu akan hidup mati dengan terjadi pembakaran hutan. Kemudian terjadi namanya polusi udara akibat asap yang meluap di seluruh permukaan sehingga terjadi pembakaran hutan. Apa yang terjadi di saat kita manusia yang menghirup udara itu bisa mengalami namanya sesak nafas. Maka dari itu pemerintah juga wajib mengawasi, melarang perusahaan melakukan ya pembakaran hutan ya sembarangan tanpa izin. Ya, maka barang siapa yang kedapatan melakukan pembakaran hutan itu maka bisa dipidana oleh pemerintah untuk mencerahkan, dicabut hak perusahaan. Kedua memberi pemahaman. Artinya memberi pemahaman ini adalah bukan hanya pemerintah juga. Kita juga berperan aktif, baik masyarakat, baik anak mahasiswa, anak kami sini memberikan pemahaman kepada warga sekitar bahwa ketika kita melakukan pembakaran itu maka dampaknya sangat besar.
Jadi kita juga berperan aktif di sini, bukan hanya baik, kemudian untuk kelompok 3. Baik, terakhir tadi sudah saya bagikan tugas dari kelompok 4, yaitu apa tadi kelompok 4? Pencairan es di kuku. Baik, silakan bagaimana solusi yang diberikan oleh kami? Menurut kami dari kelompok 4, solusi dari pencairan es di kutub utara yang harus kita lakukan yaitu 1. Emisi rumah kaca, 2. Transportasi ramah lingkungan, 3. Pencegahan deforestasi, 4. Kerjasama internasional. Baik, terima kasih. Ada pertama tadi dalam kerjasama adalah pertama dulu ya pembatasan efek rumah kaca. Jadi rumah kaca ini adalah merupakan juga dampak yang sangat besar. Kenapa? Karena dampak energi yang dikeluarkan dari efek rumah kaca ini sangat besar akan berarti sangat dalam besar. rapat memasuki Jadi bisa berdampak pada lingkungan sekitar. Kedua, apa tadi yang kedua? Transportasi ramah akan berarti dalam rapat memasuki ruangan kelas. kerjasama internasional. Baik, itu yang ditawarkan solusi dari kelompok 4 dan pada anak kami terima kasih sudah menjawab ini. Artinya anak kami bisa mampu memberikan solusi dari beberapa proyek-proyek yang sudah Bapak berikan. Baik, kemudian untuk kelompok. Baiklah, jadi ini materi kita pada hari ini sudah hampir selesai dan minggu depan kita akan lanjutkan pada pertemuan kedua kita mengenai materi ini adalah yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca kemudian termasuk dalam pemanasan global. Bapak akan mengajak anak kami untuk melakukan presentasi kelompok, ya presentasi kelompok pada saat nanti pertemuan kedua. Jadi ini kelompok kalian ini nanti Bapak akan membagikan materi pertama kemarin urusan adalah materi dari kelompok 1 adalah yaitu pemanasan global. Kelompok 2 efek rumah kaca. Kelompok 3 penipisan lapisan ozon bumi yang barusan kita praktikkan. Yang keempat efek rumah. Jadi silakan anak kami pelajari di rumah, diskusikan kelompok anak kami dan minggu depan kita akan presentasikan kembali. Jadi itu dulu mengenai materi kita pada hari ini adalah mengenai materi pemanasan global. Dan dari materi pemanasan global ini, saya yakin masih belum sempurna materi kita ini karena ada pertemuan kedua. Nanti kita akan sempurnakan mengenai materi pemanasan global. Nah, inti dari kesimpulan dari pemanasan global ini adalah di mana pemanasan global ini disebabkan oleh terjadinya radiasi bumi. Disebabkan oleh radiasi bumi sehingga terjadi namanya penipisan lapisan ozon. Nah ini dia. Kesimpulannya adalah pemanasan global terjadi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, terutama disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Fenomena ini mengakibatkan dampak serius, termasuk perubahan iklim, kenaikan suhu global, cuaca ekstrim, dan kenaikan permukaan laut. Bukti ilmiah mendukung bahwa eksistensi pemanasan global dan tindakan pengurangan emisi gas rumah kaca serta pelestarian lingkungan sangat penting kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan menjadi kunci dalam mengatasi. Artinya semua elemen masyarakat yang terlibat juga berperan aktif dalam mencegah pemanasan global. Baik, demikian materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup materi kita ini,
saya ingin refleksi kembali, yaitu apa saja hal-hal yang akan kami alami selama kita melakukan atau pengajian atau menjelaskan mengenai materi ini. Jadi apa saja hal-hal yang disampaikan sekarang supaya ke depan ini lebih matang lagi dalam proses belajar kita ke depan. Jadi saya berikan 1 sampai 2 orang apa saja hasil refleksi yang telah kami cermati dan lihat sepanjang kita melaksanakan proses belajar mengajar. Saya berikan kesempatan 1 sampai 2 orang atau 1 orang saja karena kita singkat. Ya, silakan Ika. Baik Pak, dalam proses pembelajaran kita pada hari ini sangat menjelaskan dengan menggunakan alat-alat seperti fokus sehingga kami dapat memahami dan melihat secara langsung dengan membuka Saatnya pergantian jam pelajaran jam keempat itu. Saatnya pergantian jam pelajaran jam keempat itu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk si Ika. Baik, terima kasih hasil dari sarannya Ika. Mudah-mudahan ke depan bisa satu kemajuan kepada kita dalam kegiatan proses belajar mengajar. Jadi kan, karena waktu kita sudah hampir selesai, karena mungkin waktu kita juga akan berganti, mungkin ada les berikutnya. Jadi untuk hari ini saya tutup materi kita dan minggu depan kita lanjutkan, yaitu lanjutkan pemanasan global, yaitu materi kita yang paling penting adalah yaitu efek rumah kaca. Kemudian lapisan ozon. Jadi dengan berakhir materi kita maka saya sapa kita semua selamat pagi dan ya SMK bisa SMK